Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya salah satu berita yang cukup menggembirakan ya, minimal sangat menggembirakan untuk teman-teman guru honorer dan semoga terrealisasi ya, yaitu dukungan penuh tentang 3 poin penting petisi tambahkan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Dan ini menjadi salah satu berita yang sangat trending di jpnn.com teman-teman ya, salah satu media elektronik yang sangat terkenal. Di sini di jpnn.com dijelaskan bahwa tambahkan afirmasi P3K guru itu berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Jadi ada dua ya. Jadi ada keinginan atau tuntutan dari teman-teman guru honorer agar Kemendikbudristek bisa mengabulkan permintaan rekan-rekan guru honorer se-Indonesia tentang adanya penambahan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Penyebabnya adalah karena passing rate P3K terutama di teknis itu sangat tinggi teman-teman ya. Di sini kita lihat petisi tanda tangannya itu sudah mencapai 50.000. Dengan 50.000 tanda tangan petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di Change.org. Jadi untuk tanda tangan digitalnya itu di Change.org teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini judul yang sangat viral, tambahkan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Di sini kita bisa cek bersama teman-teman informasi viralnya seperti ini. Berdasarkan dilansir di jpnn.com, dukungan terhadap petisi berjudul tambahkan afirmasi PPPK guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK itu terus mengalir. Di sini petisinya dimulai pada Selasa 14 bulan 8 kemarin hingga Rabu 15 bulan 9 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat itu sudah mendapat dukungan 44.434 tanda tangan teman-teman ya. Bahkan di sini pengurus forum honorer non kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Muhammad Sanur menyebut dukungan terhadap petisi itu melebihi target dukungan harian. Luar biasa sekali ya. Jadi memang keinginan teman-teman bahwa adanya penambahan afirmasi terutama untuk pengabdian dan masa kerja berdasarkan NUPTK itu betul-betul diinginkan oleh rekan-rekan guru, terbukti melalui petisi tanda tangan itu sudah mendapat dukungan hampir 50.000 teman-teman. Itu sudah 44.434 per hari ini. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut. Di sini ditambahkan lagi bahwa beliau menyebutkan target awal di hari pertama sebenarnya hanya 10.000 tanda tangan. Ternyata dukungan makin meluas dengan banyaknya guru honorer yang menekan petisi tersebut. Ini kan bersifat online teman, berarti di Change.org itu kita bisa melakukan signatur atau tanda tangan digital. Dan di sini semakin banyak teman-teman guru honorer yang menekan petisi tersebut sehingga menjadikannya trending ya, menjadikannya trending. Luar biasa sekali bahwa ini memang bukan keungunan ya, keinginan dari semua teman-teman guru honorer agar ada penambahan afirmasi. Ini keinginan semua guru-guru honorer ya, seperti itu. Di sini kami bersyukur sudah diberikan kesempatan ikut tes P3K guru 2021. Namun karena melihat banyak rekan kami yang tumbang di hari pertama dan kedua tes, tercetus ide untuk membuat petisi ini, kata Sanur kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 15 bulan 9. Luar biasa teman-teman ya. Di sini menurut Sanur, petisi yang dibuat atas inisiatif peserta tes P3K Guru 2021 yang tidak lulus passing grade itu bertujuan meminta kebijakan khusus dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jadi di sini memang teman-teman ya, tujuan petisi ini dibuat adalah supaya Kemendikbudristek itu bisa merespon dan memberikan minimal kebijakan khusus yang memudahkan teman-teman bisa lolos passing grade terkait dengan passing grade kompetensi teknis yang cukup tinggi teman-teman ya untuk P3K guru. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini petisinya itu ada beberapa poin tuntutan guru honorer dalam petisi. Itu yang pertama adalah yang harus teman-teman pahami di sini adalah seperti ini, adalah afirmasi kepada guru honorer
X kategori 2 yang mulanya 10% atau 50 poin itu ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Karena kenapa? Untuk kategori 2 itu bonus afirmasinya cuma 10% teman-teman ya. Makanya di sini ada permintaan dari guru-guru honorer melalui petisi agar untuk kategori 2 itu diberikan afirmasi teman-teman, diberikan tambahan afirmasi sebesar 25% atau 125% atau 125 poin. Dan semoga saja Kemendikbudristek bisa merespon permintaan dari teman-teman guru honorer ini. Kemudian yang kedua adalah afirmasi kepada guru honorer usia 35 plus yang mulanya 15% atau 75 poin itu ditambahkan menjadi 30% atau 150 poin. Nah, ini permintaan dari rekan-rekan guru honorer bahwa untuk usia 35 kan teman-teman itu afirmasinya 15% atau sekitar 75 poin, 75 poin. Nah, di sini isi petisi atau tuntutan petisinya itu adalah mudah-mudahan dikabulkan itu teman-teman guru honorer itu meminta sekitar tambahan afirmasi 30% atau sekitar 150 poin teman-teman ya. Seperti itu isi petisinya kepada Kemendikbudristek. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk petisi yang ketiga. Di sini afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan harusnya diberikan poin sebesar 10 hingga 30% tergantung lama mereka mengabdi. Jadi di sini termasuk juga guru non afirmasi ya. Jadi termasuk guru non afirmasi itu masuk di kategori ketiga ini. Kenapa admin katakan masuk ke kategori ketiga ini? Karena ini kita melihat NUPTK dan masa pengabdian. Tentunya banyak teman-teman guru honorer yang masih di bawah 35 itu sebenarnya sudah lama mengabdi juga dan sudah lama terdata di Dapodik serta NUPTK-nya valid dan terinput di Dapodik seperti itu. Dan inilah yang menjadi poin tuntutan ketiga dari teman-teman guru honorer melalui petisi itu adanya afirmasi berupa masa pengabdian ya. Masa pengabdian dan memiliki NUPTK. Tentunya ini harus mendapat dulu persetujuan dari Kemendikbudristek dan semoga saja itu disetujui teman-teman ya. Dan itu sebenarnya cukup mudah juga karena kenapa sudah ada Dapodik ya. Dapodik ini bisa menjadi semacam barometer teman-teman. Itu bisa menjadi barometer data valid dari Kemendikbudristek untuk menilai bahwa pengabdian dan NUPTK itu bisa menjadi perhitungan karena itu sudah terinput resmi di aplikasi dan server Dapodik Dasmen. Sepertinya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi harusnya permintaan dari teman-teman guru honorer itu minimal lah diberikan afirmasi 10% dan paling tinggi itu 30%. Jadi tergantung dari lama mereka mengabdi. Jadi maksudnya di sini misalkan 10 tahun dengan 5 tahun tentunya permintaan mereka itu afirmasinya berbeda. Baik yang 10 tahun atau 5 tahun pengabdian itu sebaiknya diberikan afirmasi. Tapi tentunya itu berbeda karena tergantung lama mereka mengabdi. Nah, melalui postingan ini mudah-mudahan saja ini bisa direspon dengan cepat oleh Kemendikbudristek dan diberikan solusi terbaik untuk rekan-rekan guru honorer, terutama teman-teman ya, terutama bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi ya. Karena kenapa? Ketika kita tidak memiliki afirmasi itu kita sulit sekali menembus passing grade kompetensi teknis. Bayangkan kita harus benar di 64 soal teman-teman. Kita harus benar 64 soal. Bayangkan itu. Dan bahkan banyak juga guru honorer yang memiliki afirmasi akhirnya tumbang juga teman-teman ya. Contohnya afirmasi kategori 2 dengan afirmasi usia 35. Banyak juga sebenarnya yang tidak lulus karena nilai murninya itu ketika dijumlahkan dengan 15% itu tidak bisa mencapai passing grade 320 untuk formasi guru kelas. Ini sudah banyak yang terjadi di lapangan, di tempat admin saja ini sudah ada. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi referensi Kemendikbudristek atau minimal dipantau oleh Kemendikbudristek agar bisa memperhatikan teman-teman guru honorer yang ada di lapangan yang berjuang untuk lolos menjadi ASNP 3K. Dan melalui video ini saya doakan agar teman-teman guru honorer itu bisa lolos menjadi ASNP 3K tepatnya di tahap 1, tahap 2 atau tahap 3 atau di tahun 2021. Dan terkhusus untuk teman-teman guru honorer non afirmasi, tetap semangat, tetap fokus, jangan kecewa dulu. Insya Allah ada hikmah di balik semua ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.